Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Fani Ramadhani. Dan kali ini saya ditemani sama Mas Woto untuk kameramen saya. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah Mbak Fani. Mbak Fani gimana? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya baik Mas Woto. Lama tidak berjumpa. Iya Mas ya, udah hampir 3 bulanan kita udah nggak sama-sama ya Mas ya. Betul Mbak Fani. Iya, teman-teman, sekarang saya sudah berada di satu lokasi dan sebelumnya saya belum pernah penelusuran di sini, atau Mas Woto pernah sama temen yang lain? Lupa-lupa ingat Mbak Fani. Iya, kalau saya pribadi ini saya belum pernah penelusuran di tempat ini Mas. Ini baru pertama saya masuk ke lokasi ini, dan ini pun kita nggak jauh dari jalan raya ya Mas ya. Betul Mbak Fani. Kita nggak jauh dari jalan raya dan ada beberapa rumah warga juga di sebelah kiri saya. Dan kenapa saya masuk ke lokasi ini, karena ada satu misteri yang harus kita pecahkan di sini ya Mas Woto. Tapi sebentar Mbak Fani. Mbak Fani, Gimana Mas? kemarin itu kenapa Mbak Fani yang diselamatin sama Mas Santo? Oh iya, saya mau cerita juga tapi lupa. Untung Mas Woto tanya ya Mas ya. Jadi seperti ini teman-teman, itu kejadian yang kemarin yang saya ditolongi sama Mas Woto, Mas Santo. Itu yang saya itu diiket-iket kan. Iya Nah, Mbak Fani. itu gini Mas, sebenarnya itu memang bukan niat saya untuk membohongi orang tua ya Mas Woto ya. Jadi kejadiannya itu 2 mingguan yang lalu saya tuh lagi di kamar ngelamun ya. Nah, saya tuh dapat bisikan gaib Mas aslinya. Nah, di bisikan gaib itu isinya saya tuh disuruh penelusuran ke suatu desa Mas. Nah, kalau kamu nggak mau berarti kamu nggak berani, kamu cemen. Nah, saya tuh merasa tertantang. Kamu kesini sekarang tapi kamu sendirian. Nah, saya datang sore-sore sendirian, saya cari lokasi itu ketemu, dan lokasi itu sangat sepi sekali. Mungkin Mas Santo sama Mas Edi waktu itu eh, tahu juga kondisi lokasinya gimana, sangat sepi, dan menurut saya juga jarang banget lokasi itu dijamak sama manusia Mas gitu. Tapi Nah, yang ditemui Mbak Fani di sana itu apa Mbak Fani? saya masuk ke lokasi itu, saya cari, saya kayak menerawang isinya tuh apa, dan saya bertemu satu pohon yang besar banget. Nah, waktu saya mau megang pohon itu, malah saya masuk ke dalam pohonnya Mas gitu. Nah, masuk ke dalam pohon itu, nah habis itu saya udah nggak inget apa-apa, dan seinget saya dibawa sama manusia Mas. Bukan sama sosok, sama manusia yang bisa dibilang itu dukun lah ya. Nah, di situ saya tuh kayak ibaratnya tuh kayak nggak dikasih makan, terus darah saya diambil, terus itu disiksa kecil-kecilan lah Mas gitu. Tapi nggak ada yang namanya saya itu disuruh menjadi budak atau gimana tuh enggak ya Mas Foto ya. Saya hanya Mas, sobat Mas, anterin Mas. Kenapa Mbak Fani? Ada apa Mbak Fani? Saya takut ada ular Mas. Kemarin saya melihat ular besar banget Mas. Bener, saya nggak bohong, saya ngeliat ular panjang banget Mas. Nah, saya diambil darahnya Mas. Ternyata dukun itu suka mengambil darah dari wanita yang berstatus janda Mas gitu. Nah, dari situ Itu buat apa Mbak Fani? Kok kalau bisa diambil? kalau itu saya kurang paham, karena posisi juga saya udah lemes. Saya nggak dikasih makan juga. Saya dikasih makan cuma kayak sesajen gitu loh Mas Woto. Nah, bunga-bunga gitulah ya. Mas Woto tahu sendiri. Jadi menurut saya itu kayak bukan makanan kita manusia gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu yang saya ingat teman-teman. Selebihnya saya nggak ingat apapun. Memang saya bilang ke orang tua saya kalau saya itu penelusuran bersama orang-orang Laslos ya Mas. Tapi aslinya enggak. Kenapa saya bilang bersama teman-teman yang ada di Laslos? Karena biar diizinin gitu. Kalau saya bilang sendirian pasti nggak bakal diizinin gitu. Nah, itu 2 mingguan yang lalu ya Mas ya. Tapi biarlah sekarang kita ambil pelajaran yang dari kemarin aja ya Mas ya. Berarti kita lebih hati-hati lagi, jangan terlalu mendengarkan bisikan-bisikan gaib gitu Mas. Iya Mbak Fani. Iya, Hati-hati lagi Mbak Fani. iya betul. Mas Foto, kita mau jalan ke sebelah sana atau ke sebelah sini Mas? Ikut naluri Mbak Fani aja. Kita sebelah sini aja ya. Baik Mbak Fani. Astagfirullahaladzim. Mbak Fani. Assalamualaikum. Permisi.
Kalau mau keluar silahkan keluar, tapi jangan mengganggu. Seperti ada suara angin ya Mas, bergemuruh, tapi saya lihat daun-daun yang ada di sekitar kita ini nggak goyang sama sekali ya Mas ya. Tenang banget itu Bapak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa Bapak nih? Ini ada apa ya Mas ya, kayak yang terbang tadi tapi nggak begitu jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ada suara minta tolong teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kurang ajar. Assalamualaikum. Keluar. Saya di sini nggak punya waktu banyak. Ini posisinya udah jam 2:30 pagi. Saya harus cepat-cepat keluar dari tempat ini. Buat kamu yang mau menunjukkan wujud kamu di depan kamera, silahkan tunjukkan. Tapi kalau kamu hanya main-main dan mengganggu saya, mendingan kamu astagfirullahaladzim. Mas Foto, hati-hati Mas. Di belakang kamera, cek Mas. Di belakang kamera Mas. Cek Mas. Gak ada apa-apa Bapak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Mas, sebentar ya Mas ya. Saya mau menerawang dulu Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Mas, Mas Foto Mas. Ini suara seperti suara teriakan minta tolong ini. Ini seperti suara teman saya Mas. Yakin Bapak nih? Iya. Mas Foto dengar suaranya Mas? Dengar Bapak nih. Astagfirullahaladzim. Kenapa Mas? Mas Foto kenapa Mas? Kenapa Mas Foto Mas? Mas kenapa Mas? Kenapa Mas? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ayo Mas. Ayo Mas. Kita jauhi tempat ini Mas. Ayo Mas. Hei. Siapa kamu keluar? Mas Foto. Tercium bau bakar apa ya Mas ya, kayak bau sesuatu yang terbakar. Ini bau gosong. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, suara teriakan minta tolong terdengar lagi, tapi saya kayak pernah dengar suara ini Mas. Ini nggak asing saya dengar, kayak suara teman saya deh Mas. Astagfirullahaladzim. Yakin Mas? Ini kayaknya suara teman saya Mas. Kita cari Mas. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Suara teriakan minta tolong itu semakin terdengar jelas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ada yang bisa saya bantu? Kalau ada yang bisa saya bantu, silahkan tunjukkan wujudmu di depan kita. Apapun wujudmu, siapapun kamu, jangan malu-malu. Silahkan keluar. Jangan menangis. Mas Foto, suaranya semakin jelas Mas. Persis ini seperti suara teman saya Mas Foto. Astagfirullahaladzim. Kenapa Bapak nih? Mas, sekilas saya seperti melihat ada orang itu Mas. Iya Bapak nih. Astagfirullahaladzim. Siapa itu Mas? Astagfirullah. Mas bau gosong sekali Mas. Mas itu bau gosong sekali teman-teman. Ini bau gosong sekali. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah Mas. Astagfirullahaladzim. Mas Foto, ini bukan manusia Mas. Bukan manusia Mas Foto. Ya Allah. Mas Foto. Ih, Putri. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mas Foto, ini seperti teman saya Mas. Ih, apa yang kamu mau lakukan? Ih, Mas Foto. Ini teman saya Putri Mas. Putri, kenapa tubuh kamu seperti ini Putri? Lepasin Putri. Putri. Putri, kamu mabuk gosong. Astagfirullahaladzim.
Bentar Mas, astagfirullahaladzim. Saya baru ingat Mas Woto. Ini Putri yang waktu itu meninggal. Iya waktu kebakaran di Lembus, ya kan? Iya kan Putri? Waktu kamu study tour SMA dia bareng SMA bareng saya Mas. Terus ada gimana ya ceritainnya ya? Ada satu bus yang kan waktu itu kan ada 2 bus ya Mas ya. Nah yang satunya itu bus yang saya naikin, tapi yang satunya lagi itu bus yang Putri naikin Mas. Terus bisnya itu terbakar Mas Woto. Nah di dalam satu bis itu meninggal semua Mas. Dan Putri ini salah satu korbannya Mas Woto. Astagfirullahaladzim, teman-teman, mohon maaf ya Putri ya. Ini bajunya seperti kebakar, ini penuh luka, muka Putri penuh luka dan rambutnya itu seperti gosong, kayak kena kesetrum gitu ya Mas ya. Rambutnya jebrak gitu ya Mas ya. Putri, kejadian itu udah lama banget. Kenapa kamu ada di tempat ini? Astagfirullahaladzim Mas, ternyata jasad Putri tidak dikuburkan. Jadi dia itu gini Mas, dia itu matang, hangus, terbakar di dalam bus sampai jasadnya itu apa ya? Aduh gak enak badan Mas, tiba-tiba bau Putri saya pusing. Badannya itu apa ya? Lengket di permukaan tempat duduk bis tersebut Mas. Gitu jadi Putri ini sering berkeliaran di area ini karena bangkai bus tersebut ada di sebelah utara lokasi ini Mas. Jadi dengan kejadian di sebelah utara itu ada khusus penampungan mobil-mobil bekas kecelakaan. Jadi bis kamu yang terbakar waktu itu ada di sana juga. Oh jadi itu alasan kenapa Putri ada di lokasi ini Mas. Karena di dekat lokasi ini ada penampungan bis mobil-mobil bekas kecelakaan maksudnya, dan di situ ada salah satu bis pariwisata yang dinaiki oleh teman saya waktu SMK ini teman-teman. Jadi ini kayak kejadian itu Mas Python yang 2003 Mas, yang satu bis yang pulang dari Bali kebakar semua Mas, yang dari Jogja itu kan 3 bis, yang satu kebakaran dan pintunya nggak bisa dibuka, semua siswa terjebak di dalam bis itu. Jadi ini kejadiannya persis sekali dengan kejadian itu Mas Woto. Gitu. Apa yang bisa saya bantu Putri? Astagfirullahaladzim Putri, kamu nggak boleh ikut saya Putri. Kita memang teman, tapi itu sudah berlalu. Nggak boleh. Jangan Putri, kamu nggak boleh seperti itu Putri. Saya bisa membantu kamu dengan cara mendoakan agar kamu lebih tenang lagi. Tapi kalau Jim itu dihidupkan lagi Mas, itu nggak mungkin. Saya nggak bisa. Saya di sini hanya manusia biasa. Saya nggak bisa menghidupkan orang mati Putri. Kalau saya bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal, saya sudah mau banyak menghidupkan banyak orang ya Mas Woto ya. Oh Mas Woto, jadi kita disuruh melakukan ritual doa di area bis yang terbengkalai itu bekas si Putri terbakar. Jadi kita disuruh untuk melakukan ritual doa agar si arwah Putri lebih tenang Mas gitu. Itu yang kamu mau? Kalau itu yang kamu mau saya bisa bantu. Tapi kalau untuk menghidupkan kamu lagi saya nggak bisa bantu. Oke, Mas Woto bagaimana? Kita lakukan seperti itu aja ya. Putri bisa tunjukkan di mana area yang tadi kamu bilang. Oh di sana. Mas, kita diarahkan sama Putri ya.
Jauh nggak? Mas Toto bisa berjalan mundur, nggak apa-apa. Biar Astagfirullahaladzim Putri, Putri. Mas, ternyata banyak sekali sosok yang seperti Putri Mas di tempat ini. Sebentar Putri. Awas, awas, awas. Aduh Mas Toto, saya sudah nggak kuat dengan bau gosong dari tubuh Putri. Ini kita tutup aja dulu. Kita ke lokasi tanpa harus direkam sampai selesai ya Mas Toto ya. Karena yang saya takutkan ini jadi masalah dari pihak sekolahnya Mas Toto. Maksud nggak? Iya, ini iya betul sekali. Yang lebih tepatnya lagi ini kita tutup dulu. Next kita bisa sambung lagi ya Mas ya. Teman-teman yang ada di rumah, ini berhubung saya mual karena Putri sangat bau gosong ya Mas Toto ya. Jadi ini saya tutup dulu. Kita akan menuju ke lokasi yang diminta sama Putri dan kurang lebihnya kami mohon maaf kalau ada salah kata dan kekurangan. Next time kita bisa berjumpa lagi. Saya Fani Ramadhani dan Mas Foto pamit untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas. Teman-teman, ini jalannya susah banget.